puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mempresentasikan hasil diskusi. Adapun kesempatan kali ini kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi, yaitu penyakit tanaman bawah merah. Nama-nama kelompok kami yaitu ada Musayana sebagai pemateri, kedua saya sendiri Ahmad Abdillah sebagai moderator, ketiga Darwis sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri membacakan hasil diskusinya. Makasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Musayana, NIM 1813035. Saya sebagai pemateri pertama. Pada kelompok 2, penyakit tanaman bawah merah dengan nama latin Allium cepa. 1. Penyakit layu fusarium dengan nama latin twisting disease, patogen Fusarium oxysporum FSP cepae. Gejala serangan. Sasaran serangan adalah bagian dasar umbi lapis, akibatnya pertumbuhan akar maupun umbi terganggu. Gejala visual adalah daun yang menguning dan cenderung terpelintir atau terputar. Tanaman sangat mudah tercabut karena pertumbuhan akar terganggu bahkan membusuk. Pada dasar umbi terlihat cendawan yang berwarna keputihan, sedangkan jika umbi lapis dipotong membujur terlihat adanya pembusukan yang berawal dari dasar umbi, meluas ke atau maupun ke samping. Serangan lanjut akan mengakibatkan tanaman mati yang dimulai dari ujung daun dan dengan cepat menjalar ke bagian bawahnya. Inilah gambar gejala penyakit fusarium. Siklus hidup penyakit, yaitu jamur patogen Fusarium oxysporum FSP cepae yang mampu bertahan hidup lama di dalam tanah meskipun tanpa tanaman inang, karena dapat membentuk chlamydospora, yaitu spora aseksual yang dibentuk dari ujung hifa yang membengkak. Meskipun pada dasarnya jamur ini adalah patogen tular tanah, tetapi patogen tersebut dapat menyebar pula lewat air pengairan dari tanah yang berkontaminasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengendalian. 1. Melakukan rotasi tanaman dengan jenis tanaman selain inang. 2. Menjaga kebersihan lingkungan lahan dari gulma agar tanaman tidak terlalu lembab. 3. Pemilihan bibit yang sehat, yaitu bibit yang digunakan harus sehat dan bebas dari fusarium. 4. Segera mencabut tanaman yang terinfeksi agar tidak menular ke tanaman lainnya dan membiarkan bekas tanaman terserang terpapar oleh sinar matahari untuk sementara waktu. 5. Menggunakan pestisida. Nufam merekomendasikan produk energi 300 AC terbukti Miller tuntas. 2. Penyakit bercak ungu atau mati pucuk atau trotol dengan nama latin purple blot dengan patogen cendawan Alternaria pori LC. Gejala serangan, yaitu infeksi awal pada daun menimbulkan bercak berukuran kecil, melengkung ke dalam berwarna putih dengan pusat yang berwarna ungu atau kelabu. Jika cuaca lembab, serangan berlanjut dengan cepat. Bercak berkembang hingga menyerupai cincin dengan bagian tengah yang berwarna ungu dengan tepi yang kemerahan dikelilingi warna kuning yang dapat meluas ke bagian atas maupun bawah. Bercak. Ujung daun mengering sehingga daun patah. Permukaan bercak tersebut akhirnya berwarna coklat kehitaman. Inilah gambar gejalanya. Siklus hidup penyakit.
Pada bagian yang berwarna ungu atau lebih gelap tersebut dapat ditemukan conidiofor yang mampu berkecambah membentuk conidiospora. Proses sporulasi sangat dibantu oleh kondisi cuaca yang lembat, mendung, hujan rintik-rintik dengan kelembaban udara mencapai lebih dari 90%. Conidiospora atau conidium berbentuk gada, bersekat, membesar, dan tumpul di salah satu ujungnya. Sedangkan ujung lainnya menyempit dan memanjang. Conidia disebarluaskan oleh angin dan jika conidia tersebut jatuh ke permukaan tanaman inang, conidium berkecambah membentuk miselium lalu menginfeksi jaringan tanaman lewat stomata atau luka pada epidermisnya. Biasanya gejala visual awal akan terlihat 1-4 hari sejak inisiasi infeksi, tergantung pada jumlah conidia yang berhasil menginfeksi dan kondisi cuaca yang mendukung. Setelah sekitar 5 hari, conidia generasi berikutnya telah matang dan siap menginfeksi bagian atau tanaman inang di sekitarnya dan siklus generasi berikutnya terbentuk. Patogen mampu bertahan dari musim ke musim berikutnya dalam bentuk miselia. Pada sisa-sisa tanaman inang dan segera membentuk conidiophora dan conidia jika kondisi memungkinkan. Namun conidia tersebut tidak mampu bertahan hidup lebih lama jika jatuh di atas tanah. Oleh karena itu, penyakit trotol adalah penyakit lahir tular udara dan lahir bibit atau umbi. Kondisi yang membantu tumbuh dan berkembangnya cendawan A. pori adalah cuaca yang mendung, hujan, rintik-rintik, kelembaban udara yang tinggi, suhu udara sekitar 30-32 derajat Celcius, drainase lahan yang kurang baik, dan pemupukan yang tidak berimbang karena dosisnya terlalu tinggi. Pengendalian, yaitu lakukan penanaman bawang merah pada saat tidak banyak hujan dan gunakan benih yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Lakukan rotasi tanam yang bukan merupakan jenis tanaman lain. Potong pucuk daun yang terserang, kemudian musnahkan dengan cara dibakar. Kendalikan dengan antarkol atau ditnate M sampai 45 0,2%. Penyakit embun bulu atau downy mildew, patogen cendawan Pronospora destructor berg chaps. Gejala serangan pada kondisi yang lembab, berbentuk atau curah hujan tinggi, cendawan akan membentuk massa spora yang sangat banyak, yang terlihat sebagai bulu-bulu halus berwarna ungu atau violet yang menutupi daun bagian luar dan batang atau umbi. Gejala kelihatan lebih jelas jika daun basah terkena embun. Gejala akibat infeksi cendawan ini dapat bersifat sistematik dan lokal. Jika infeksi terjadi pada awal pertumbuhan tanaman dan tanaman mampu bertahan hidup, maka pertumbuhan tanaman terhambat dan daun berwarna hijau pucat, bercak. Infeksi pada daun mampu menyerap ke bawah sehingga mencapai umbi lapis, kemudian menjalar ke seluruh lapisan. Akibat umbi menjadi berwarna coklat. Serangan lanjut akan mengakibatkan umbi membusuk, tetapi lapisan luarnya mengering dan berkerut. Daun layu dan mengering. Sering dijumpai ayaman miselia yang berwarna hitam. Gejala lokal biasanya merupakan akibat infeksi sekunder yang mengakibatkan bercak pada daun yang berwarna pucat dan berbentuk lonjong, yang mampu menimbulkan gejala sistemik seperti tersebut di atas. Inilah gambar gejala siklus hidup penyakit.
Cendawan P. destructor adalah cendawan dari golongan Physomstetes yang hifanya tidak bersekat. Micelia dan Ospora mampu bertahan baik pada sisa-sisa tanaman inang maupun berkecambah dengan cepat dan menghasilkan massa spora yang sangat banyak jumlahnya. Spora ini disebarluaskan oleh angin dan keberhasilan infeksinya sangat didukung oleh kondisi udara lembab dan suhunya malam hari yang relatif rendah. Oleh karena itu, penyakit ini bersifat tular udara, tular bibit maupun tular tanah, khususnya jika lahan basah dan drainasenya buruk. Pengendalian, yaitu waktu tanam yang tepat. Penanaman pada musim kemarau dapat menekan serangan penyakit embun bulu, pengolahan tanah yang baik, sanitasi, pengambilan dan pemusnahan bagian dan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. 4. Penyakit anternose. Gejala penyakit, yaitu tanaman yang terinfeksi akan mati dengan cepat, mendadak, serentak. Serang awal ditandai dengan terlihatnya bercak berwarna putih pada daun. Selanjutnya terbentuk lekukan ke dalam invaginasi, berlubang dan patah karena terlukai tepat pada bercak tersebut. Siklus hidup. Cendawan Coleotherium termasuk ke dalam golongan cendawan tak. Pengendalian. Pertama, penanaman pada kondisi yang relatif kering atau musim kemarau, sistem drainase lahan yang baik dan tanaman yang gulmanya terkendali. Dapat dilakukan upaya penyemprotan menggunakan pestisida, baik pestisida nabati, organik maupun pestisida kimia. Melakukan pengamatan secara rutin terhadap perkembangan pertumbuhan bawang merah. 5. Penyakit bercak daun Cercospora. Gejala serangan, yaitu bercak klorosis kebanyakan terkumpul pada ujung daun dan sering tampak terpisah dengan yang menginfeksi pangkal daun, sehingga gejala visualnya terlihat daun tampak belang-belang. Siklus hidup. Conidium berwarna bening, ramping, lurus atau agak membengkok. Bagian pangkal tumpul tetapi meruncing ke bagian ujungnya dan bersekat-sekat, sedangkan conidioforanya berwarna lebih gelap. Conidium berkecambah dengan membentuk bulu kecambah, menginfeksi tanaman lewat stomata, cendawan maupun bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman yang sudah mati. Pengendalian. Waktu tanam yang tepat pada musim kemarau. Penggunaan varietas tahan OPT. Pemilihan bibit bawang merah yang sehat, pengolahan tanaman yang tepat, pemupukan secara organik, sanitasi, dan pemusnahan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. 6. Penyakit ngelumpruk atau leumpeu. Gejala penyakit, bercak-bercak berwarna putih ke kuning-kuningan, tumbuhan sangat banyak dan cepat sesuai dengan arah bertiupnya angin di awal pertanaman. Siklus hidup, yaitu pada lembapan udara tinggi, Conidiophora dan Conidia akan terbentuk sangat banyak pada permukaan daun. Pengendalian, yaitu cabut dan musnahkan tanaman yang terserang dengan cara dibakar. Selanjutnya lakukan rotasi tanaman yang bukan tanaman inang. Perbaiki drainase dan lakukan sanitasi lahan. Selain itu, perlakuan benih dan dengan cara menaburkan fungisida dengan dosis 100 gram per 100 kg benih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi yang telah dipaparkan oleh pemateri. Adapun sesi tanya jawab, yaitu masing-masing kelompok memberi pertanyaan kepada kelompok kami, yaitu 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada yang ingin bertanya.